Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini Sabtu 21 Maret 2026. Kita akan membahas sebuah tema Allah yang eksklusif namun inklusif. Saya akan mendasarkan pada dua ayat atau dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes 1, ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan. Ayat pertama demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Loncat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya ulangi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian lain yaitu Filipi 2, saya bacakan dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mulai ayat 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian perenungan kita. Salah satu hujatan yang dialamatkan kepada kekristenan adalah kafir. Karena kita dianggap mentuhankan manusia. Dengan kata lain mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah manusia. Dia bukan Tuhan. Pandangan ini tidak hanya dilontarkan oleh mereka yang bukan Kristen. Karena ada kekristenan tertentu yang meletakkan Yesus hanya sebagai manusia contoh yang layak untuk dicontoh, pantas dan harus diteladani, tetapi bukan Tuhan. Yesus Kristus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Memanglah ini bukan sebuah pemahaman yang mudah untuk diterima, difahami. Bukan hanya sulit, tetapi juga nampaknya mustahil untuk bisa dipahami bagi sebagian, dalam tanda kurung, besar manusia yang hidup di luar anugerah Tuhan. Merujuk pada bacaan di atas sangat jelas tentang siapakah Dia. Dia adalah Allah, dan Allah adalah Allah, bukan manusia. Manusia di dalam Yesus Kristus 100%, tetapi Dia juga adalah Allah 100%. Allah adalah pribadi dan eksistensi yang sangat eksklusif. Allah itu pribadi yang sangat eksklusif. Dia pencipta, tidak disamakan dengan ciptaannya, yang harus disikapi dan diperlakukan sebagai Allah. Allah tidak bisa dan tidak boleh digambarkan dan diserupakan dengan apapun, baik yang di bumi, di langit di atas bumi, di air di bawah bumi. Kita bisa melihat dari Keluaran 20 ayat 4-5. Yang justru kalau kita menggambarkan dengan itu, menciptakan Allah-Allah lain. Karena Allah itu roh adanya. Allah begitu eksklusif, sangat eksklusif. Namun disinilah letak kehebatan dan kedahsyatan Allah yang kita kenal. Mengapa? Allah yang mengambil langkah inklusif, yang mengawalinya dengan langkah menyatakan, memperkenalkan dirinya bahwa Dia itu adalah Allah yang ada dan eksis.
Kalau Allah itu eksklusif, tidak pernah menyata dirinya kepada manusia, tidak ada manusia yang akan mengenal Allah. Langkah inklusif yang paling eksklusif, langkah inklusif yang paling eksklusif itu adalah Allah yang tadi kita baca, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Melayani manusia dalam keadaannya sebagai manusia, mati bagi manusia untuk menebus dosa manusia. Ini adalah langkah inklusif yang Allah lakukan, yang hanya difahami oleh orang-orang percaya yang telah mengalami karya Roh Kudus. Karena langkah inklusif yang tidak eksklusif, ada yang lain, pernyataan Allah secara umum. Allah eksklusif yang mengambil langkah inklusif, itulah misi Allah bagi dunia yang dikasihinya. Agar tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, Yohanes 3 ayat 16. Hal ini seharusnya menjadi dasar filosofis dan teologis terkait dengan misinya yang dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu, gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus tatkala melakukan misi Allah harus memiliki sebuah dasar teologis dan filosofis yang sedemikian. Gereja harus eksklusif dalam hal-hal yang memang harus eksklusif tertentu, pemahaman-pemahaman iman yang mungkin berbeda. Yes, jawabannya. Namun gereja juga harus inklusif dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Itu juga yes. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur selama 1 minggu ini, bahkan 1 bulan ini Engkau berkenan mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami di hadapan-Mu harus seimbang dan harmonis. Kami tetap rindu mengenal-Mu dan mengalami-Mu lebih dalam. Dan kami juga rindu untuk semakin taat melakukan perintah-perintah-Mu. Dan kami juga rindu bersama-sama anggota tubuh Kristus melakukan agenda dan misi-Mu secara harmonis. Dalam nama Kristus, Sang Kepala, Sang Dirijen Agung, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.